Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-77, gagal menguasai. Adegan dimulai kembali saat Boruto mulai merasakan detak jantungnya berpacu semakin cepat, nafasnya terasa sesak, dan dadanya terasa seperti dipenuhi dengan beban yang tak tertahankan. Meskipun seharusnya masih ada sisa waktu, tubuhnya seolah-olah menolak untuk menerima efek obat itu. Ketegangan memenuhi udara di sekelilingnya, membuat setiap detik terasa sangat lama. Dia meraba-raba dadanya dengan gemetar, mencoba mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi. Boruto berkata, "Apa yang terjadi? Bukannya masih ada sisa waktu, kenapa efeknya habis lebih cepat? Apakah penggunaan Uzuhiko membuat efek dari obat ini cepat habis? Ini sangat berbahaya, aku tak bisa menahannya." Di tengah kekacauan yang melanda pikirannya, Boruto menyadari bahwa Momoshiki, entitas Otsutsuki yang mengintai dalam pikirannya, semakin dekat untuk mengambil alih kendali tubuhnya. Pikiran itu hanya menambah tekanan pada dirinya, membuatnya semakin sulit untuk tetap tenang. Dalam keadaan yang hampir putus asa, Boruto harus menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk mengatasi situasi ini. Boruto masih merasakan kebingungan yang mendalam. Meski sebelumnya ia berharap obat buatan Orochimaru akan memberinya keunggulan dalam pertarungan dengan Kawaki, kini dia semakin sadar bahwa efek obat itu mulai memudar lebih cepat dari yang dia duga. Rasanya seperti ada beban tambahan yang mendorongnya ke dalam jurang keputusasaan, terutama ketika bayangan Momoshiki mulai menyusup kembali ke dalam benaknya. Pikiran-pikiran gelap itu semakin mengkhawatirkan, terutama karena Momoshiki sudah berbicara dengannya, menyiratkan bahwa kekuatan Otsutsuki dalam dirinya tidak bisa diredam begitu saja oleh obat. Dalam dialog mereka, Momoshiki dengan sombongnya mengungkapkan pandangannya tentang kelemahan manusia dalam menghadapi kekuatan Otsutsuki. "Kau kira dengan obat-obatan seperti itu mampu menekan seorang Otsutsuki sepertiku? Kalian manusia memang terlalu bodoh bagi kami," tukas Momoshiki, memantapkan posisinya yang merendahkan manusia. Boruto, meskipun berusaha mempertahankan keyakinannya, merasa semakin terjepit oleh ketidakpastian dan ketakutan akan kendali Momoshiki. "Sial, padahal pada awalnya obat ini berjalan sesuai efeknya," ujarnya dengan penuh frustasi. Momoshiki menanggapinya dengan sinis, "Aku memang malas untuk mengakuinya, tapi memang begitu bocah, kalian masihlah terlalu dini untuk bisa menahan kekuatan Otsutsuki." Perbincangan antara Boruto dan Momoshiki barulah dimulai. Saat tubuh Kawaki terkapar, ia merasakan rasa sakit yang tak terduga. Pandangannya menjadi sangat kabur, dan dirinya seolah tenggelam dalam arus putaran yang tak terkendali. Apa yang terjadi dengan tubuhku?" desisnya dengan suara gemetar, sementara pandangannya terus berputar-putar. Sensasi aneh yang menyelimuti dirinya terasa seperti belitan pusaran cepat di dalam diri, mengacaukan setiap pergerakannya. Ketika Kawaki tergeletak, Boruto merasakan kelegaan namun juga kecemasan yang semakin memuncak. Ia tahu betul bahwa saatnya semakin dekat, momen ketika Momoshiki akan merebut kendali sepenuhnya atas tubuhnya. Sementara itu, Momoshiki melanjutkan dialognya dengan raut wajah yang sinis itu. "Aku seperti merasakan, jika rubah itu telah kembali. Ini semakin menarik saja bagaimana dia bisa hidup kembali. Rasanya ini seperti kemampuan dari seorang Otsutsuki, mungkin ada yang membantunya untuk hidup kembali." Kata-kata Momoshiki menyisakan bekas kebingungan dan kegelisahan dalam pikiran Boruto. "Momoshiki, apa maksudmu itu?" tanyanya, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Otsutsuki dalam dirinya. Momoshiki dengan tenang melanjutkan, "Oh, ternyata itu dari adikmu ya, ini tambah menarik saja. Takdir kalian sebagai keturunan Naruto Uzumaki sangatlah menarik. Tak kusangka dia memilih adikmu itu, padahal dia terlihat sangat lemah dan rentan. Entah apa alasannya untuk memilihnya, itu memang sangat membingungkan." Boruto tak bisa menyembunyikan kebingungannya. "Apa maksudmu ada kekuatan lain yang membuat ekor 9 tersebut kembali hidup?"
Momoshiki menjawab dengan penuh misteri, "Ya, kurasa memang demikian, seseorang membuatnya hidup lagi, dan menempatkan di tubuh adikmu." Percakapan antara Boruto dan Momoshiki mengenai kembalinya Kurama menjadi semakin menarik dan juga mencekam, memperlihatkan betapa rumitnya aliran takdir yang melingkupi mereka. Adegan kembali ke laboratorium Amado, suasana tegang menyelimuti ruangan saat wajahnya terpancar kepanikan yang tak tersembunyi. Matanya fokus memandangi layar monitor yang menampilkan gambar Kawaki yang terkapar tak berdaya. Boruto itu, serangan apa yang dia lakukan kepada Kawaki, desisnya dengan nada cemas, mencoba memahami situasi yang terjadi. Dengan setiap detak jantung yang semakin cepat, Amado terus memantau kondisi Kawaki melalui layar monitor, hanya untuk menemukan bahwa Kawaki sudah tak lagi sadarkan diri. Merasa bertanggung jawab atas keselamatan Kawaki, Amado menegaskan pada dirinya sendiri, "Kawaki, bertahanlah, aku akan melakukan sesuatu." Dalam kepanikan yang mendalam, Amado mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk membantu Kawaki sadar kembali. Ilmuwan itu mencurahkan segala upaya dan pengetahuannya dalam teknologi untuk menciptakan solusi yang dapat memulihkan kekuatan dan kesadaran Kawaki. Ambisinya untuk menghidupkan kembali putrinya melalui Kawaki mendorongnya untuk mencari cara agar Kawaki tetap hidup dan bahkan bertambah kuat. Dengan pengetahuan yang mendalam, Amado bertekad untuk menjaga Kawaki tetap hidup, bagaimanapun caranya. Kembali ke tempat Boruto berada, Momoshiki masih melanjutkan pembicaraannya, "Sepertinya kau sudah mulai lelah ya, apakah ini waktunya untukku tampil?" Boruto menjawabnya, "Kau, tak mungkin kuserahkan kendali tubuhku kepadamu." Momoshiki kemudian menanggapinya, "Selama segel karma aktif, aku bisa melakukan itu kapan saja tanpa harus menunggu dirimu untuk pingsan atau kehabisan cakra. Aku hanya malas saja untuk melakukannya, tetapi saat ini adalah saat yang menarik, kehadiran Shinju itu, dan kebangkitan ekor 9. Boruto berkata, "Apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Momoshiki membalasnya, "Aku hanya ingin mengawasi saja, sepertinya ini ada hubungannya dengan Shibai." Shinju itu sangat berhubungan erat dengan Shibai. Tiba-tiba Koji sudah tiba di lokasi di mana Boruto berada. Koji melihat jika Boruto sangat kelelahan dengan karma yang masih aktif. Koji langsung memberikan obat kepada Boruto. Koji berkata, "Minumlah obat ini. Orochimaru membuat obat baru yang memiliki efek kuat untuk menahan karmamu itu." Boruto langsung meminum obat tersebut, dia merasakan cakranya kembali pulih, kemudian tanda karmanya juga akhirnya tidak aktif kembali. Boruto berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, kau datang di waktu yang tepat." Boruto kemudian melanjutkan perkataannya, "Aku harus cepat menuju tempat Himawari sebelum ini semakin parah." Koji membalasnya, "Sebaiknya kau beristirahat terlebih dahulu, kau baru saja menggunakan karma dalam waktu yang cukup lama. Sebaiknya kau jangan gegabah terlebih dahulu." Boruto membalasnya, "Aku tidak bisa menundanya, akan sangat berbahaya jika dibiarkan terlalu lama." Lantas apa yang akan Boruto lakukan ke depannya? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-77, Gagal Menguasai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.